Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kurikulum itu apa sih, Pak? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang dirancang untuk mencakup tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang digunakan dalam suatu program pendidikan atau pelatihan. Kurikulum biasanya mencakup berbagai elemen seperti mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, norma-norma, dan pedoman untuk membimbing proses pembelajaran. Maksudnya apa sih, Pak? Saya nggak ngerti. Begini, kurikulum itu seperti rencana besar untuk belajar di sekolah. Ini mencakup apa yang akan dipelajari, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana kita akan tahu apakah telah berhasil atau tidak. Lalu, tujuan dari kurikulum itu apa? Pertama, untuk menentukan tujuan pendidikan. Ini adalah apa yang ingin kita capai selama belajar di sekolah. Misalnya, kita mungkin ingin menjadi lebih pintar, lebih terampil, atau lebih dalam hal-hal tertentu. Berikutnya, mengatur materi pembelajaran. Ini adalah apa yang akan kita pelajari. Misalnya matematika, bahasa, sains, dan sebagainya. Semua materi ini membantu kita menjadi lebih paham dan cerdas. Selanjutnya, menentukan cara belajar. Ini adalah bagaimana kita akan belajar. Apakah kita akan membaca buku, mendengarkan guru, atau melakukan eksperimen? Semua ini adalah cara-cara untuk membantu kita memahami pelajaran. Lalu ada penilaian. Ini adalah cara kita diuji untuk melihat seberapa baik kita telah belajar. Tes, ujian, dan tugas adalah contohnya. Ini membantu kita dan guru melihat kemajuan kita. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan dan nilai. Selain pelajaran, kurikulum juga membantu kita mengembangkan keterampilan seperti berkomunikasi dan bekerja sama. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan hormat juga diajarkan. Jadi, kurikulum itu seperti peta besar yang membimbing kita dalam perjalanan belajar di sekolah. Tujuannya adalah membuat kita menjadi orang yang lebih pintar, terampil, dan baik. Oh, begitu ya. Tapi kenapa kurikulum berubah terus, Pak? Kurikulum perlu diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu karena beberapa alasan. Pertama, dunia terus berkembang. Seperti buku cerita atau film kesayanganmu yang terus berlanjut, begitu juga dunia ini terus berubah. Kita perlu memperbarui pelajaran kita supaya tetap menarik dan berguna. Kedua, kemajuan teknologi dan pengetahuan. Seperti perangkat baru yang sering kamu lihat, ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus berkembang. Kita perlu menyesuaikan pelajaran agar tetap update dengan yang terbaru. Ketiga, setiap pekerjaan pasti punya tantangan baru. Bayangkan kamu jadi pahlawan di game yang baru keluar. Kerjaan di dunia nyata juga punya tantangan baru, dan kita perlu belajar keterampilan baru agar bisa sukses. Keempat, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhanmu sebagai siswa. Setiap orang punya kebutuhan berbeda. Kurikulum harus bisa membantu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, supaya mereka bisa belajar dengan lebih baik. Kelima, pentingnya nilai dan budaya. Seperti nilai-nilai dalam keluargamu, nilai-nilai di sekolah juga penting. Kurikulum harus menghormati dan memahami nilai dan budaya dari setiap orang. Keenam, adanya evaluasi dan perbaikan. Ini seperti mendapat nilai ujian. Kita perlu mengecek dan memperbaiki kurikulum kalau ada hal yang bisa diperbaiki agar kita bisa belajar lebih baik lagi. Ketujuh, pentingnya kebersamaan. Pelajaran harus bisa menyatukan kita. Kita perlu belajar bersama-sama agar semua orang bisa merasa dihargai dan bisa belajar dengan nyaman. Sekarang sekolah kita kan menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu seperti apa, Pak? Kurikulum merdeka itu seperti aturan main baru di sekolah yang memberikan kebebasan lebih kepada kita dalam belajar. Kita bisa lebih bebas memilih cara belajar yang sesuai dengan kita dan menggali minat-minat kita. Ide ini mungkin juga mencakup nilai-nilai kemerdekaan dan kebangsaan kita. Jadi, bayangkan, seperti saat kita bisa lebih bebas memilih permainan yang ingin dimainkan di sekolah, tapi kali ini untuk belajar. Kurikulum Merdeka memberikan kita kebebasan untuk belajar dengan cara yang kita suka dan lebih mengenal jati diri kita sebagai bagian dari bangsa kita.
Lalu, apa itu capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka? Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah seperti target atau tujuan yang ingin dicapai oleh kita sebagai siswa setelah belajar. Misalnya, kita diharapkan dapat memahami banyak hal, memiliki keterampilan baru, dan menjadi orang yang lebih baik. Jadi, capaian pembelajaran ini membantu kita tumbuh dan berkembang saat belajar dengan lebih bebas dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana proses belajar dalam kurikulum Merdeka? Pertama, rencana belajar. Guru membuat rencana tentang apa yang akan diajarkan, cara mengajarkannya, dan cara menilai kemajuan kita. Kedua, belajar bersama guru. Kita belajar dari guru yang membimbing kita dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang melalui percakapan, presentasi, atau aktivitas kelompok. Ketiga, ujian dan tugas. Setelah belajar, kita diuji atau diberi tugas untuk mengetahui sejauh mana kita memahami pelajaran. Ini seperti ujian atau tugas di sekolah. Keempat, dapat umpan balik. Guru memberitahu kita bagaimana kita melakukan apa yang baik dan apa yang bisa diperbaiki. Kita juga bisa memberitahu guru bagaimana cara kita belajar. Kelima, perbaikan dan perkembangan. Berdasarkan umpan balik, kita dan guru bisa membuat perbaikan dan rencana baru untuk pembelajaran berikutnya. Tujuannya adalah agar kita semakin pintar dan terus berkembang. Keenam, ikut serta dan terlibat. Saat belajar, kita diajak untuk berpartisipasi, bertanya, dan memberikan pendapat kita. Ini agar kita lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Ketujuh, fleksibel dan sesuai kebutuhan. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih dalam cara kita belajar dan mengakomodasi kebutuhan dan minat kita. Sekarang saya sudah mulai paham tentang kurikulum dan kurikulum Merdeka. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.